Mari kita bersukacita. Amin. Amin. Kita bukan di tempat pekabungan, tapi kita di tempat rumah Allah, rumah Tuhan. Layak kita puji dan sembah Dia. Amin. Kasih senyum dong kepada saya yang manis. Terima kasih. Kita akan nyanyikan Sak Jeke Aku Nderek Gusti. Di sini orang Jawa semua ya. Tidak ada orang asing. Ya, amin. Kita nyanyikan pujian ini. Sudah bisa semua? Pasti sudah bisa, ya. Sak Jeke Hatiku
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Harus ada sukacita dalam Tuhan, amin. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya sangat sukacita pagi hari ini saya bisa punya kesempatan untuk berada di sini bersama-sama dengan saudara. Saya mau menyaksikan sedikit dari banyaknya kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya mau bertanya, saudara. Saudara percaya bahwa saudara itu someone spesial, ya? Satu pribadi yang spesial di mata Tuhan? Amin. Karena kita spesial di mata Tuhan, makanya saya percaya kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan hanya saya, tapi juga saudara. Saya mau sedikit cerita, saya mau sedikit kesaksian. Saya terlahir dari satu keluarga yang beraneka ragam kepercayaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi papa saya Konghucu, mama saya Muslim dari kecil. Kemudian kami anak-anaknya tidak ada yang pernah dibimbing untuk percaya Tuhan. Saya pernah ke Muslim, saya pernah beragama Muslim karena ikut mama saya. Sampai suatu hari waktu saya masih SD sekitar tahun 89, 90, 91, ada satu pendeta GPGI di satu daerah wilayah kami yang mendatangi kami setiap hari untuk ayo ke gereja. Karena papa saya orangnya nggak enakan, akhirnya kamu pergi sama anak-anak, bilang ke mama saya. Kemudian mama saya karena nggak enak, udahlah pergi aja sekali 2 kali nggak apa-apa. Nanti kan kalau udah datang nggak apa-apa. Pikiran mama saya seperti itu. Tapi papa saya nggak akan mau pergi. Ketika setiap pendeta datang, papa saya selalu bilang, kalau bukan Tuhan yang panggil hati saya buat datang, saya nggak akan datang ke gereja. Kata papa saya seperti itu. Sampai suatu saat mama saya, singkat cerita, bertahun-tahun akhirnya mama saya menerima Tuhan Yesus. Dia tinggalkan Muslim dan akhirnya percaya Tuhan. Saya ingat sekali, saya masih kecil gitu, saya masih SD. Kakak saya perempuan, saya dan adik saya semua ikut ke gereja. Kami ke gereja dan mama saya mulai melayani Tuhan. Saya ingat sekali setiap minggu saya sampai sempat malu ketika setiap minggu ibadah, siapa yang mau bersaksi buat Tuhan? Pasti mama saya maju ke depan. Dia bersaksi, saya berdoa, saya bersaksi, suami saya akan kenal Tuhan. Gitu. Sampai satu titik, mama saya kecewa dengan hamba Tuhan, dan dia dan beberapa jemaat memutuskan untuk keluar dari gereja. Waktu itu saya diperhadapkan, mama saya minta, kamu semua ikut mama ya, balik ke Muslim. Saya nangis karena dari kecil saya ikut sekolah minggu, saya kenal Tuhan. Saya nggak mau mama kayak dia gitu. Waktu itu saya sudah SMP. Kakak saya juga nggak mau, adik saya mau. Akhirnya mama kembali ke Muslim bersama adik saya. Saya waktu itu tetap percaya Tuhan dan
kakak saya, tapi kami masuk ke Katolik. Kami berdua masuk ke Katolik. Saya cuma mau bilang kecewa. Kalau kita melihat manusia itu, kita kan banyak kecewanya, saudara. Tapi ketika kita melihat Allah yang besar, kita nggak akan kecewa gitu. Waktu itu singkat cerita, dari hari itu saya berdoa, saya berlutut sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya rindu keluarga saya dipulihkan gitu. Meskipun cuma hanya saya sendiri, waktu itu saya mulai kuliah di Jogja, kemudian saya mulai kenal Tuhan kembali, lalu saya lahir baru, saya dibaptis Kristen, lalu saya belajar melayani. Di situ mulai hari itu saya percaya nggak ada yang sia-sia dalam berdoa. Ketika saudara berlutut di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan dengar. Mungkin nggak saat itu Tuhan jawab doa saudara, tapi ketika Tuhan melihat saudara sungguh-sungguh, mungkin waktunya nggak akan cepat gitu jawaban Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan akan jawab doa kita, gitu ya. Waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya ketika satu orang percaya dan satu orang dipulihkan dalam keluarga, seluruh isi keluarga akan dipulihkan oleh Tuhan gitu. Dan ketika itu saya sampai dengan hari ini saya berdoa. Waktu saya berdoa saya masih kuliah, saya berdoa, kok kayak nggak dijawab-jawab ya Tuhan. Saya mulai lelah. Tapi ketika Tuhan ingatkan lagi, terus saya berdoa buat keluargamu, jadi pilar buat keluargamu. Saya terus berdoa. Dan ketika waktu terus berjalan, bertahun-tahun berjalan, 5 tahun yang lalu kakak saya yang perempuan, dia percaya Tuhan dan dia masuk Kristen dan dia dibaptis. Dan saya herannya sama perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Saya waktu itu berdoa untuk kakak saya, untuk mama saya, untuk adik saya, dan untuk papa saya. Papa saya waktu itu sudah meninggal dan ketika meninggal papa saya belum menerima Tuhan. Waktu itu saya berdoa untuk mereka bertiga, mama, adik, dan kakak saya. Kakak saya bertobat dan menerima Tuhan. Saya sangat heran dengan pekerjaan Tuhan karena apa? Karena nggak cuma kakak saya, tapi 2 anaknya saat ini sudah melayani Tuhan. Beri pujian buat Tuhan yang luar biasa. Anaknya yang pertama saat ini sudah SMA dan dia melayani musik juga, sharing firman Tuhan di ibadah pemuda, dan yang perempuan juga melayani Tuhan sebagai dancer gitu ya. Kakak saya juga hari-hari ini dia benar-benar menyerahkan hidupnya sama Tuhan gitu. Dan sampai detik ini saya masih berdoa, saya masih berlutut bersama kakak saya mau berdoa buat mama saya terus berdoa buat mama saya. Saya percaya janji Tuhan itu nggak pernah melenceng, saudara. Mungkin waktunya nggak seperti yang kita mau, kita nggak bisa setir apa maunya Tuhan gitu dalam hidup kita. Kita nggak bisa setir apa maunya, harus sekarang Tuhan, harus sekarang gitu, nggak bisa gitu. Tapi ketika yang saya percaya bahwa ketika kita berdoa dan kayaknya Tuhan belum jawab gitu. Ada waktunya Tuhan menjawab. Kenapa kita nggak? Tuhan bisa aja kasih instan. Tapi kenapa Tuhan nggak saat itu juga kasih? Ada waktunya Tuhan yang tepat, Tuhan akan jawab. Karena Tuhan mau ngelihat kesetiaanmu dan kesetiaanku itu sampai mana gitu. Ketika kita mau terus setia untuk berlutut dan berdoa sama Tuhan, Tuhan akan lihat kesungguhan hati kita. Saya cuma mau bilang, saudara, jangan pernah mencurigai rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa ya? Aku mau ditaruh di keluarga yang seperti ini. Kenapa aku ditaruh di keluarga yang broken home? Kenapa aku ditaruh di keluarga yang berantakan? Kenapa aku ditaruh di keluarga yang tidak sama-sama kenal Tuhan? Saya hanya percaya satu hal, saudara dan saya itu spesial. Saudara dan saya itu dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan pilih saya, kenapa Tuhan pilih saya? Taruh saya di satu keluarga yang seperti ini. Karena Tuhan mau ada satu pribadi, ada satu orang, satu anaknya yang bisa berdoa untuk keluarganya. Dan saudara mungkin juga punya permasalahan yang berbeda gitu. Permasalahan yang berbeda dari yang saya rasa, yang saya alami. Apapun yang menjadi permasalahan saudara, Tuhan taruh saudara di keluarga saudara mungkin yang berantakan, mungkin atau keluarga saudara yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Ada maksud Tuhan yang baik. Jangan pernah mencurigai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. Saya mengucap syukur hidup saya di bawah Tuhan begitu luar biasa sampai dengan hari ini. Dan saya tidak pernah kecewa jika sampai detik ini, hari ini, mama saya belum kenal Tuhan. Karena saya percaya doa saya belum selesai, saudara.
Dan saya percaya Tuhan akan jamah mama saya kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan sebetulnya kalau mau instan bisa, tapi Tuhan menguji setiap kita, setiamu sampai di mana. Kalau kita cepat, dikasih cepat, semuanya cepat, kita tidak pernah mengalami akan susahnya begini menanggung, harus bayar harga untuk keluarga, macam-macam yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lalui. Tapi sampai sekarang kita bisa ada, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hidup kita terus berpegang sama Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, dulu ada damri. Bis damri itu sekarang sudah nggak ada, entah bangkainya juga mungkin nggak ada. Itu di atas mesti ada tali dan terus ada pegangan begitu ya, untuk kita megang, untuk kita gandul, ya. Kemanapun apapun yang terjadi atas bis ini kita membawa kita harus pegang erat-erat. Kalau enggak, kita akan melepas dan kita akan jatuh. Dengan Tuhan pun begitu, kita tetap pegang Tuhan, kita tetap gandul Gusti. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bangkit berdiri bersama-sama. Saya mohon, saya minta dengan sangat, nyanyikan pujian ini dan resapi kalimat demi kalimat yang ada. Pujian ini diciptakan, saya percaya tidak hanya begitu aja diciptakan, pasti ada mengandung sesuatu di dalam syair dan pujian ini. Amin Bapak Ibu. Biar pujian ini juga membangkitkan iman kita, mengingatkan kita untuk kita senantiasa gandul sama Tuhan, pegang erat-erat Tuhan. Kemanapun Tuhan akan bawa kita, babak kunjut ke apa, ke air, kita tetap pegang Tuhan. Tidak mungkin kita dicelakakan oleh Tuhan. Amin. Dan habis itu kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina mati gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina mati gandul Gusti, gandul Gusti.
Mari angkat tangan kananmu semua. Dan biar pagi ini Tuhan tidak ada satupun yang kau lewatkan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, turunkan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan Tuhan. Sehingga pada pagi ini biar rema Tuhan dan boleh ditangkap dengan kuat akan umat-Mu, sehingga akan membawa kehidupan mereka di dalam perubahan dan membawa kehidupan mereka diubahkan Tuhan. Sehingga di dalam nama Yesus, dan tidak ada satupun yang kau lewatkan Tuhan, dan biar blessing-Mu turun dalam kehidupan setiap kami dan sejak pagi ini, dan di dalam nama Yesus semua yang siap terima berkat Tuhan sama-sama katakan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya pagi ini bukan sesuatu yang rutinitas betul, tapi pagi ini menjadi pagi yang luar biasa, di mana kita boleh datang kepada Tuhan dan ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan saudara. Seperti hanya kesaksian yang boleh disampaikan tadi oleh Maya. Maya adalah salah satu daripada anggota pelayanan kami, dan Maya udah ada di beberapa kota. Tadinya beliau ada di Yogyakarta, kemudian tinggal di Jakarta karena bekerja di Jakarta, dan puji Tuhan sekarang Tuhan tempatkan bekerja di kota Semarang, dan dimanapun Maya Tuhan tempatkan, dan di situ selalu ada tempat pelayanan daripada ministry kami Family Blessing, sehingga tetap masih bisa bergabung, tetap masih bisa ada tudung covering, dan membuat Maya pun tetap kuat di dalam Tuhan karena bukan kemampuannya, tapi karena kemampuan Tuhan. Begitupun di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ngomong sama kiri kanannya, kamu harus kuat. Puji Tuhan. Begitupun kesaksian yang boleh disampaikan oleh Maya, memang itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan saya suka kesaksian tidak hanya selalu berbicara tentang materi, karena kalau tolok ukur kesaksian ketika saudara diberkati materi dan materi, itu hanya kekonyolan belaka. Karena hidup di dalam Tuhan berbicara tentang keseluruhan, bukan hanya materi. Karena kalau kamu hanya tolok ukurnya hidup dalam Tuhan materi, itu dangkal sekali saudara. Tidak hanya kulitnya, bahkan mungkin hanya bunyinya aja. Tapi kau harus lebih dalam mengerti akan kehidupan di dalam Tuhan, dan itu berbicara keseluruhan akan aspek kehidupanmu. Kalau kamu punya uang banyak, tapi kamu diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, manfaat uangmu buat apa? Selain hanya untuk engkau perawatan yang ujungnya mati. Konyol kan? Tapi ketika kau hidup di dalam Tuhan, ada jaminan Tuhan di dalam kehidupanmu melewati hari lepas hari, dan engkau sehat, engkau dipelihara Tuhan, engkau tidak berkekurangan, dan kehidupanmu bahkan berkecukupan. Itu jauh lebih luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesaksian yang boleh disampaikan tadi pula, dan disitu bukan hal yang mudah untuk menanti akan sesuatu yang daripada Tuhan terjadi. Dan medan peperangan di dalam kehidupan setiap kita, begitu berkesaksian daripada Maya tadi. Yang pertama adalah pikiran. Dan disitulah iblis seringkali mengintervensi, mengintimidasi pikiran dulu, bukan yang lain. Dan pagi hari ini saya harus sampaikan akan pesan Tuhan tentang pikiran. Dan kenapa harus pikiran? Karena memang pikiran ini adalah tempat awalnya dulu. Iblis bisa merusak akan tatanan kehidupanmu, tapi yang pertama iblis akan pijak adalah pikiran. Ketika pikiranmu sudah dirusak, dan di situ segala sesuatu yang kau lakukan juga akan rusak, tidak akan ada baiknya. Dan kita akan belajar tentang seseorang yang sampai mendapat sebuah julukan sahabat Allah. Dan siapa dia? Yaitu Abraham. Dan pagi ini juga ada Oma Abraham hadir. Ini berarti Oma adalah sahabat Allah. Amin. Dan kita percaya bahwa sekalipun levelnya udah sahabat Allah, tapi melewati perjalanan dengan Tuhan, dan itu selalu akan ada warna-warni di dalam kehidupan. Dan kita akan belajar kenapa pikiran dan apa yang Tuhan maukan. Mari sama-sama buka dalam Kejadian pasal yang ke-15. Mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama.
perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Perikop ini memberikan sebuah penegasan. Keturunan berbicara tentang sesuatu yang berharga di dalam kehidupan. Sekarang ketika Bapak Ibu Saudara engkau yang sudah menikah, di dalam pernikahanmu hal pertama yang kau inginkan, yang kau harapkan apa? Keturunan. Tidak mungkin orang ketika menikah berharapnya adalah kekayaan, kesuksesan, kehormatan. Pasti tujuan awal adalah keturunan. Karena untuk menyambung akan visi misi dalam kehidupanmu. Dan keturunan ini berbicara tentang sesuatu yang bernilai. Kita lihat ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Semua perhatikan ke depan. Firman Tuhan turun dalam suatu penglihatan kepada Abram. Dan Tuhan berbicara. Yang pertama Tuhan ngomong, janganlah takut Abram. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena Tuhan Allah yang maha mengerti, Tuhan mengetahui akan pikiran daripada Abram. Dan ada ketakutan di dalam kehidupannya. Karena Abram usianya tidak muda lagi. Dan mereka belum punya keturunan. Sehingga pergumulan mereka tidak hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tidak hanya 1-2 tahun, puluhan tahun. Ketika engkau doa baru seminggu, baru sebulan, kadang doamu belum dijawab, yang ada apa? Ngomel. Kadang engkau marah ke Tuhan. Padahal Tuhan tahu timingnya. Begitupun ketika Tuhan menjanjikan kepada Abram, Tuhan lihat hal pertama adalah ketakutan. Dan Tuhan tegaskan bahwa aku perisai. Kalau Tuhan yang menjadi perisai kita, siapa yang dapat lawan? Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk melawan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan. Ketika Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat lawan engkau? Amin. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Semua perhatikan ke depan. Hal pertama yang Tuhan mau sampaikan pada pagi ini, pikiranmu atau pikiran Tuhan. Ketika pikiranmu seperti Abram, ketika keadaan yang kau lihat, ketika engkau merasakan apa yang engkau boleh alami, tetapi itu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupanmu ketika engkau tidak percaya akan kuasa Tuhan, engkau tidak percaya akan pikiran Tuhan. Dan ketika pikiranmu yang lebih mendominasi, dan itu tidak akan pernah membawa kebaikan juga. Akal logikamu itu terbatas. Otak kita itu seberapa loh? Mungkin sekepal tanganmu aja tidak ada, lebih kecil. Sedangkan Tuhan yang menciptakan alam semesta, semua di dalam daulat kuasa Tuhan. Ketika kita tahu kedaulatan kuasa Tuhan dan otak kita tidak sebanding, kita belajar untuk nyerah dengan Tuhan. Kita belajar untuk mempercayai. Dan ketika Abram dijabarkan Tuhan, dibawa keluar, disuruh lihat ke langit, sebegitu banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Dan di situ dia selanjutnya baru dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terkadang manusia perlu melihat dahulu baru percaya. Padahal Tuhan mengatakan begitu jelas bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuhan kasih kunci yang kuat untuk engkau bisa mengalami sebuah mukjizat, belajar tidak melihat tapi percaya.
Meskipun itu tidak mudah. Abraham ngalami. Sebagai seorang sahabat Allah pun tidak langsung instan terjadi. Tetapi ketika Abraham sudah dikasih lihat Tuhan dan dia percaya. Dan ketika Abraham percaya, itu akan menjadikan sebuah kebenaran di dalam kehidupannya. Makanya kalau saudara nggak bisa percaya ke Tuhan, jangan harap hidupmu bisa dibenarkan. Kita hidup bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan Tuhan. Amin. Karena apa? Kita nyadari kehidupan kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tanpa kebenaran dari Tuhan, mustahil kita bisa hidup sampai pada kesempatan hari ini. Tetapi di saat kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah langsung kehidupan kita enak? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Percaya itu ada bagian yang harus dijalani. Seperti kesaksian daripada Maya tadi. Ketika dia sudah berdoa, dia menyerahkan ke Tuhan. Dia percaya untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk adiknya, untuk kakaknya. Dan di situ ada bagian yang harus tetap dia jalani. Yaitu apa? Menantikan waktu Tuhan. Dan menantikan akan waktu Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang 1 jam, 2 jam. Terkadang bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu akan membawa kita dalam pengujian. Bukan karena Tuhan tidak sayang, justru karena Tuhan sayang ke kita. Tuhan ingin bawa buat setiap kita jadi pribadi-pribadi yang kuat. Seperti tadi disampaikan oleh Song Leader, oleh Bu Harsini, bahwa Tuhan itu sanggup untuk buat yang instan, benar. Tapi terkadang kenapa Tuhan tidak lakukan? Karena Tuhan tahu kalau engkau dikasih yang instan, mentalmu seperti bangsa Israel. Kenapa Tuhan harus tunda untuk masuk ke Kanaan? Dan itu 40 tahun. Karena mental mereka mental budak. Kalau segala sesuatu dikasih yang gampang, yang enak, dan mereka tidak akan tahu cara berproses. Tapi setiap mereka mengalami proses Tuhan dan mereka dipelihara. Begitupun kehidupanmu. Kalau engkau berproses, jangan pernah engkau berpikir Tuhan tidak memahami engkau, tapi Tuhan justru memperhatikan. Tuhan justru menaungi engkau. Dan bahkan Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Karena sungguh orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya kepada Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan untuk menanti waktu Tuhan ini, dan saya katakan tidak gampang, saudara. Abraham dengan istrinya, mereka menanti waktu Tuhan. Dan kita akan lihat hal yang kedua. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Semua perhatikan ke depan. Janji Tuhan yang pertama kepada Abraham akan berikan keturunan. Tuhan memberikan penegasan di bawah Abraham keluar, dikasih lihat bintang di langit, dan sebegitu banyaknya akan keturunan Abraham. Prakteknya Abraham sudah terima. Dia harus menunggu akan waktu Tuhan dan menanti waktu Tuhan menguji. Karena ketika Abraham dikasih lihat bintang di langit, Abraham percaya. Dan Tuhan uji akan imannya. Begitupun dalam hidupmu. Engkau menghadapi kenyataan di dalam kehidupan. Engkau pelayanan pula, terkadang pelayananmu tidak mengalami perubahan yang lebih baik. Tuhan uji imanmu. Tetapkah engkau setia? Atau justru engkau akan berbalik arah dan tinggalkan Tuhan? Percuma tidak Tuhan. Karena kenyataannya Tuhan berjanji dan Tuhan tidak menepati. Dan saya katakan itu goblok, saudara. Karena Tuhan Allah yang pegang perjanjian. Dia turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita. Itu karena dia Allah yang memegang perjanjian. Dia bisa aja dengan kealahannya ketika dia mau ditangkap, dia menghilang. Ketika dia disiksa, dia ketika didera, bahkan diludai, dia membinasakan orang-orang itu bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Karena Tuhan ketika di Taman Getsemani juga udah berbicara, berdoa kepada Allah dan berkata, Bapa, jikalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku.
Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dia Tuhan yang memegang perjanjian, sehingga dia tidak akan ingkar ketika Bapa udah taruh covenant, perjanjian untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan tetap Yesus, dia berpegang pada perjanjian itu. Dia tidak ingkar. Makanya dia tidak buat segala sesuatunya instan. Naik ke Golgota langsung dari tempat Pontius Pilatus, tahu-tahu udah langsung Golgota, berpindah tempat. Bisa, tapi Tuhan gak lakukan. Panggul salibnya, dicambuk, bahkan jatuh sampai 3 kali. Demi apa? Demi engkau dan saya. Amin. Sehingga hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dan di sini ketika Abraham menanti akan waktu Tuhan, istrinya dan di situ tidak sabar. Pikiran mereka mendominasi, dan ketika pikiran mereka mendominasi, mereka berpikir itu baik. Sepertinya mereka mau tolong Tuhan, padahal kita yang butuh ditolong Tuhan. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan akhirnya jatuh dalam fase ini. Kenapa? Karena terkadang ketika menanti waktu Tuhan, mereka tidak sabar. Mereka kepengennya doa dijawab, ada pergumulan langsung Tuhan tolong. Minta mujizat turun. Tidak bisa. Tuhan uji mentalitasmu agar menjadi pribadi yang strong, agar memiliki karakter yang kuat, bukan karakter yang lemah. Dan ketika banyak anak-anak Tuhan yang terkadang jatuh pula, contohnya seperti hanya hutang, mereka dalam keadaan susah keuangan, menanti janji Tuhan, Tuhan akan berkati mereka. Mereka baca firman bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Ketika mereka baca, mereka percaya amin, amin. Tetapi melewati hari-hari selanjutnya, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut melihat kenyataan hidup. Keadaan susah, semakin hari tidak mudah. Ketambahan datang Omikron membuat mereka semakin goyah. Dan akhirnya mereka mulai dengan pikirannya, tidak lagi pakai pikiran Tuhan, melalui firman-Nya tidak lagi dipercayai, mulai cari utangan. Dan bahkan yang lebih sadisnya lagi saudara, saya berkata sadis karena ini tidak rohani. Mereka sebagai pembenaran dirinya berkata, ketika sudah dapat utangan mereka berkata begini, ini dari Tuhan. Wah, itu goblok saudara. Tuhan tidak pernah ajarkan untuk mencari utangannya, tapi justru kalau kita sampai mengalami utang, Tuhan pasti akan tolong lunaskan dengan cara Tuhan. Amin. Jadi bukan terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup cari utangan, bukan. Itu konyol. Saya bisa ngomong seperti ini karena memang ada nyata yang ngomong seperti itu, dan itu orang Kristen. Dan saya mendengar kesaksiannya dari salah satu pengurus saya, dan saya katakan goblok itu orang. Dia pembelaan dirinya terlalu kuat, dan biar dia berurusan dengan Tuhan. Dan ketika Abraham dengan istrinya menanti akan waktu Tuhan, mereka gak sabar, dan mereka akhirnya seolah-olah supaya janji Tuhan tergenapi. Seperti hanya ketika saudara melayani, biar kelihatannya pelayanannya maju, kemudian berusaha menghalalkan berbagai macam cara. Misalnya belum punya mobil, yang punya motor, akhirnya berusaha cari utangan, beli mobil, dan ujungnya justru membuat kau terpuruk, dan bahkan membuat engkau berkekurangan menanggung hutang. Dengan Tuhan itu simpel saudara. Kalau engkau percaya, pegang janji Tuhan, jalani, dan kau akan lihat cara Tuhan pelihara engkau, dan kau akan lihat Tuhan itu menudungi engkau. Dengan tudung Tuhan akan selalu ada jaminan. Di dalam jaminan Tuhan akan ada pertolongan. Yang percaya katakan. Dan ketika Abraham dan istrinya ini seolah mau tolong Tuhan, dengan cara apa? Hampiri daripada Hagar. Sepertinya rohani, padahal itu rohani. Sepertinya itu baik, tapi itu tidak benar. Sepertinya pikiran mereka itu dapat mewujudkan akan pikiran Tuhan. Yang terjadi justru mereka harus terima konsekuensi. Mereka terima resikonya. Apa itu? Dan kita akan lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah
10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Semua perhatikan ke depan pikiran mereka, dan akhirnya justru menuai masalah baru. Pertama, pemikiran daripada Sarai, dan disitu berpikir dengan dihampiri akan budaknya dia, dan disitu akan membawa sebuah perubahan. Ketika Abraham disuruh menghampiri Hagar, pemikiran pertama akan dapat anak yang mengubah akan kehidupan mereka. Padahal justru tidak. Ketika hal itu disampaikan kepada Abraham, dan sebagai seorang suami dan dilakukan, akhirnya memang mengandung, terima anak. Tapi ketika mulai mengandung inilah masalah baru muncul. Justru Sarai, nyonyanya, dipandang rendah oleh Hagar, dan bahkan mungkin setiap hari akan terima siksaan. Karena apa? Akan diomongkan, kamu mandul, kamu tidak bisa punya anak, percuma kamu berdoa, percuma kamu sembah Tuhan, nyatanya kehidupanmu tidak berubah, pelayananmu yang tambah susah. Dan itu tidak mudah untuk dialami Sarai. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Iki loh pinternya anak Tuhan. Ketika sepertinya dia ingin mewujudkan pikiran Tuhan pakai pikirannya, dan justru yang terjadi sebaliknya, masalah. Dia tuai persoalan, dia akhirnya seolah menyalahkan Tuhan. Dia menyudutkan suaminya, padahal yang pertama dia masih ide suaminya. Hampiri akan Hagar. Tapi ketika dia terima penghinaan, justru dia berkata sama suaminya, ini tanggung jawabmu. Dan di situ mengatakan, biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Loh, kok enak kok enak sekali. Padahal justru karena pikiran mereka tidak nurut dengan pikiran Tuhan, mereka hanya mau-maunya sendiri. Mereka ingin segala sesuatu yang cepat terjadi, dan mereka lakukan itu. Akhirnya mereka tuai masalah. Tapi begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang ketika kita memang diizinkan Tuhan mengalami kesalahan, Dia Tuhan yang tidak langsung menghukum dan menghakimi kita seketika. Kadang Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan inilah jangan sampai disalahgunakan. Karena kalau sampai disalahgunakan, repot saudara. Repot. Karena apa? Karena akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, membawa resiko yang kita tidak tahu depannya seperti apa. Dan akhirnya ketika Ismail terlahir, Sarai istrinya bisa apa? Dia jelas pasti akan dipandang rendah oleh Hagar. Karena apa? Karena tidak bisa punya anak, tidak bisa mengandung dia. Dan di zaman dulu kalau orang nggak punya anak, itu benar-benar dianggap aib, sesuatu yang sungguh nista. Seperti kalau orang sakit kusta, seperti itu. Dan itu sangat memilukan sekali di dalam kehidupan. Makanya ketika saudara berjalan di dalam Tuhan, jangan pakai pikiranmu, jangan pikiranmu mendominasi akan kehidupan. Izinkan kau pakai pikiran Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Engkau percaya, dan ketika kau percaya, jangan sampai imanmu itu goyah. Karena ketika imanmu goyah, arah tujuanmu tidak lagi seperti semula, bisa bergeser saudara. Dan ketika mereka ini akhirnya punya anak, tapi tidak anak kandung, apakah ini benar pula di hadapan Tuhan? Belum tentu. Dan kita akan lihat ayat yang selanjutnya, Kejadian
pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Semua perhatikan ke depan. Ketika Tuhan datangi Abraham lagi di usia ke-99 tahun ini, dan di situ kembali Tuhan menyampaikan janjinya. Mungkin saudara berpikir, kok lama Pak menunggu bertahun-tahun? Dan saya katakan, Tuhan tahu akan timingnya. Kadang kalau engkau seperti anakmu di saat usia masih kecil, dan di situ langsung, misalnya usianya masih 4 tahun, 5 tahun, dikasih sepeda, dan si anak pasti senang-senang aja. Namun apakah sudah pas tepat waktunya buat dia mempergunakan sepeda itu? Belum. Dipaksakan, ujungnya jatuh, terluka. Kalau hanya lecet nggak masalah. Kalau sampai tangannya tidak hanya terkilir, bahkan patah. Seperti saya lihat dari satu jemaat kami yang ada di Semarang, melihat anaknya usia 10 tahun, pergaulan di kampung. Mereka lagi menikmati sekarang banyak yang model-model kayak break dance, salto-salto. Dan perhatikan saudara, ketika si anak ini ikut-ikutan, pertama sepertinya aman, setelah itu tangannya terkilir dan patah. Untuk usianya masih segitu, masa pertumbuhan, ketika mendapat perawatan di rumah sakit, di pen, dan masih bisa kembali nyambung, meskipun tidak sepenuhnya sempurna seperti awal. Tetapi ada konsekuensi, resiko yang harus dia terima. Dan di saat saya berkata kepada anak ini, "Bagaimana rasa hatimu ketika kau alami seperti ini?" Dan dia berkata, "Ya Pak, saya sedih, tangan saya tidak dapat digunakan seperti semula." Dan saya ngomong, "Kapok gak?" "Kapok Pak." "Mau ikuti teman-temanmu yang lain gak?" "Enggak." Dan dari situlah terkadang manusia harus memberikan pengajaran dulu. Tapi kalau saya katakan lebih baik kita tidak alami itu, kita belajar nurut dengan Tuhan. Amin. Tidak perlu ikut-ikutan tren, tidak perlu ikut-ikutan gaya manusia yang lain pada umumnya. Belajar ikuti cara Tuhan, dan itu jauh lebih baik. Karena fokus hidup kita ke Tuhan, bukan ke dunia. Hidup kita bukan ikut-ikutan orang, kita ikut Tuhan. Karena tujuan kita surga, bukan yang lain. Kita ikut-ikutan mereka, nggak tahu orang mereka kemana. Tapi kalau kita ikut Tuhan, jelas tujuan kita surga, bagian kita surga, bukan yang lain. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, "Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Kembali Tuhan sampaikan janjinya, engkau akan terima anak, engkau akan punya keturunan, engkau akan banyak keturunanmu untuk menjadi bapa sejumlah bangsa. Dan hal yang Tuhan lakukan lebih untuk memberikan sebuah penegasan kepada Abraham, yaitu Tuhan ganti namanya, bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Hanya ada penambahan satu huruf H, yang artinya kalau secara teologianya memang ini artinya dari kata Yahweh, ditambah huruf H itu supaya ada keilahian yang jasmani mulai Tuhan ubah menjadi yang rohani. Begitupun Sarai Tuhan ubah, tidak lagi Sarai. Dan nanti kita akan lihat, dan kita lihat di ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Tertulisnya Sarah dalam Alkitab yang kita baca setiap hari,
Tetapi kalau kita bacanya ada Sarah. Dan perhatikan baik-baik saudara, ada penambahan huruf A. Karena dari nama Abram yang artinya adalah orang yang dihormati, orang yang disegani, dan dijadikan Abraham, yang artinya adalah bapa banyak anak atau bapa banyak bangsa-bangsa. Tetapi yang Sarai dengan nama Sarai yang artinya tuan putri, Tuhan ubahkan jadi Sarai yang artinya wanita terhormat. Tuhan ubah menjadi Sarai, wanita terhormat. Kenapa kok bisa berubah menjadi wanita terhormat? Karena dia akan mengandung dan melahirkan. Sehingga yang tadinya hanya sekedar tuan putri, karena memang dia cantik, tetapi itu hanya jasmani, itu daging. Tuhan pasti ubahkan yang daging dipangkas, karena yang roh harus dominan. Kalau fokusmu daging, rohmu justru melemah, habis. Yang roh harus meningkat, yang daging harus kalah. Dan Tuhan gantikan nama mereka semua, Abram dan Abram, Sarai dari Sarai, supaya mereka alami sesuatu yang ilahi, bukan lagi yang jasmani, bukan lagi yang daging, tapi yang roh. Agar mereka tahu di dalam nama mereka ada nama Tuhan, Yahweh. Dan dari satu kata H itu sendiri, huruf H itu membuat mereka ingat ada campur tangan Tuhan, membuat mereka semakin hari semakin percaya. Terkadang ketika saudara pun lahir baru, engkau baptis, dan di situ ada nama yang baru, nama yang rohani, dan biar itu mengingat akan kehidupanmu bukan lagi kehidupan jasmani, kehidupanmu bukan hanya sekedar daging, tapi yang roh. Amin. Dan kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Detail banget Tuhan itu. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Semua perhatikan ke depan. Terkadang untuk kita itu bisa mempercayai visi misi Tuhan, memegang kuat janji Tuhan, kalau kita tidak kuat secara roh, tidak bisa. Kalau kita hanya fokusnya dengan pikiranmu. Kenapa pagi hari ini Tuhan sampaikan pesannya tentang pikiran? Karena medan peperangannya kuat di pikiran. Dan iblis bisa intervensi kita dengan keadaan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, sehingga itu menggoyahkan. Ketika Abraham disampaikan kepada Tuhan bahwa istrimu pun akan melahirkan banyak bangsa-bangsa, dia berkata dalam hatinya, dia tertawa, dia meremehkan Tuhan. Dan ini seringkali pula terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika engkau terkadang sepertinya studimu tidak tuntas, tapi di saat ada promosi Tuhan datang, ini adalah lowongan kerja loh, kalau kamu mau yuk, tak masuk no. Dan di situ ketika kamu berkata bahwa aku hanya lulusan SD, atau bahkan mungkin aku nggak bersekolah, tapi orang ini berkata, bisa tak bantu kamu, saya referensikan. Kemudian kau di dalam hatimu ketawa, nggak mungkin, wong aku hanya lulusan SD. Dan kau sudah mengerti kuasa Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami mujizat. Karena apa? Pikiran mereka lebih dominan, sehingga mereka tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena apa? Logikanya main. Orang kalau sudah logikanya main, mereka bagaimana bisa berjalan di atas air? Mereka bagaimana bisa melewati laut berau? Karena mereka hanya mengukur kuasa Tuhan dengan apa yang mereka lihat. Lah kenyataannya seperti ini kok Pak. Hidup saya juga nyatanya susah, nggak punya pekerjaan. Yang pelayanan pun juga pelayanannya hanya seperti ini kok Pak. Lah mau gimana lagi? Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah remehkan akan pikiran Tuhan. Jangan pernah remehkan akan kuasa Tuhan dengan pikiranmu.
Menangkah dengan apa yang kau dapat lakukan. Dan kau akan tahu cara Tuhan menolong engkau. Dan ketika Tuhan campur tangan di dalam kehidupanmu, kita itu seperti bijak catur, saudara. Tinggal berpindah sama Tuhan. Dan itu sangat mudah bagi Tuhan. Amin. Tinggal bagaimana kita bisa mudah pula untuk mempercayai Tuhan. Kalau pikiran kita tidak bisa mempercayai dan kita bisa memakai pikiran Tuhan, akhirnya kita sendiri yang rugi. Karena kehidupan kita nggak maju-maju, kehidupan kita stuck. Yang rugi kita, Kristen tahunan itu Tuhan tahunan, kehidupan kita hanya gitu aja, rugi kita. Nanti ketika Tuhan panggil untuk melayani, kita hanya alasan belum siap. Nanti umur sekian aja. Saya ketika misalnya saudara ada tawaran pekerjaan pun, saudara justru yang ada curiga, wah jangan-jangan ini orang mau manfaatin saya. Akhirnya kok akan terima mujizat Tuhan. Makanya belajar pakai pikiran Tuhan, pakai pikiran Tuhan. Dan ketika Abraham ini meremehkan akan Tuhan, dan kita akan lihat di ayat selanjutnya dan ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu seperti hanya kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali ketika saudara berdoa, engkau menginginkan sesuatu, dan ini seperti saya pernah alami dalam kesaksian kehidupan kami beberapa tahun yang lampau, sekitar tahun 2010-2011. Di situ ketika kami merindukan supaya kami punya sebuah armada mobil yang besar, dan kami berdoa, kami meminta ke Tuhan. Dan saya sepakat dengan istri saya, kita minta ke Tuhan mobil Isuzu Panther tahun 96, warna silver, harga 60 juta waktu itu. Dan setelah kita berdoa, mulai kenyataan hidup berbicara. Kita harus menjalani akan aktivitas kita, cari armadanya, meminta info yang lain, dan di situ belum dapat. Sebulan, 2 bulan, belum dapat. Kalau kita nggak kuat, kita bisa berubah. Akhirnya apa? Ketika ada tawaran yang warna biru, warna merah, kita bisa ambil. Namun kami tidak mau seperti itu. Sehingga kalau saudara kemudian, kan yang penting sama-sama Panthernya, yang penting kan juga harganya sama, tinggal kita mengucap syukur Tuhan, akhirnya dapat mobil Panther. Namun itu tidak seperti pikiran Tuhan. Kalau udah sepakat yang pertama, udah deal yang pertama itu, ya udah belajar pegang, jangan pakai pikiran kita lagi, pakai pikiran Tuhan. Dan benar, ketika kita terus dibawa Tuhan melewati tahun yang pertama, tidak dapat mobilnya, baru di tahun kedua melalui suaminya Mbak Ekna, dan di situ beliau menginfokan, ngomong ke saya bahwa iki ono, tapi wongnya sing duwe saklek banget, yang punya orangnya kekeh. Pokoknya kalau nggak 60 juta tidak. Dan tahunnya 96, warnanya silver. Saudara mau ngomong apa? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ditawar barang 500.000 aja tidak boleh. Pokoknya pas 60 juta. Dan itu Tuhan, bukan manusia. Akhirnya benar, ketika kita datang, mobilnya memang istimewa. Memang istimewa. Dan kita memang tidak menanyakan untuk penawaran lagi, karena orangnya ketika datang kita lihat udah langsung ngomong, pokoknya kalau nggak 60 tidak. Dan saya simpel aja bahwa memang itu yang Tuhan maukan. Warna tepat, tahun tepat, harga tepat, langsung deal, kita bayar, selesai tuntas. Dan itu benar jadi. Makanya kalau kamu mau pakai pikiran Tuhan, belajar sabar. Banyak kehidupan anak Tuhan yang sabar. Mereka maunya instan, akhirnya apa? Pakai caramu sendiri, pakai pikiranmu sendiri. Dan ketika kau tak pakai dana sendiri, ujungnya justru kau mengalami masalah. Karena apa? Tidak seperti yang Tuhan mau. Dan kau sendiri yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Kok begini toh Tuhan? Padahal yang salah kita, bukan Tuhan. Tuhan terlalu sempurna untuk mendatangkan kesalahan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kita ini loh yang perlu setiap hari, setiap waktu
Makanya kenapa lahir baru hanya satu kali, tapi pertobatan setiap hari. Karena manusia memang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Makanya kita perlu bertobat setiap hari, minta ampun ke Tuhan. Jangan merasa kita benar, salah kita di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melahirkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat 20, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 21, tetapi perhatikan saudara, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Semua perhatian ke depan. Jadi ketika daripada Abraham berkata kepada Tuhan, biarlah Ismail aja yang mau perkenan Tuhan, dalam artian begini, wes iki cukup Tuhan, cukup, dia seperti mengkerdilkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tetap berkata, bukan, anak kandungmu tetap. Dan Tuhan berkata bahwa Ismail akan aku berkati, namun perjanjianku dengan Ishak, dan itu menjadi perjanjian yang kekal. Makanya ketika kita berdoa, kita meminta berkat daripada Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Kenapa? Karena blessing Tuhan melalui Ishak pula perjanjian yang kekal. Dan kita punya Tuhan yang memegang perjanjian. Dia Tuhan yang setia, saudara, sehingga dia tidak pernah ingkar dari perjanjian itu. Dan ketika Tuhan memberkati Ishak, dan dia memberkati kehidupan saudara dan saya pula, amin. Dan itu kekal. Dan itu kekal. Dan ketika saudara lihat dari perikop ini, dan saudara bisa mengerti, ujungnya tetap yang terjadi adalah pikiran Tuhan. Akhirnya di tahun depan, di tahun yang sama, di waktu yang sama, Ishak lahir. Ishak lahir. Sehingga mereka tercerik bahwa ini loh yang daripada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang memegang perjanjian. Maka jangan pernah remehkan kuasa Tuhan dengan pikiran dan logikamu, tapi pakai pikiran Tuhan. Biar kehidupanmu boleh alami perubahan, biar kehidupan saudara boleh alami mujizat. Karena ini akan menjadi penentu terjadinya mujizat Tuhan dalam kehidupanmu, pikiranmu atau pikiran Tuhan. Dan pagi hari ini saya berdoa, biarlah kau pakai pikiran Tuhan dalam hidupmu, agar hidupmu dimenangkan dan hidupmu boleh dimerdekakan dan dimuliakan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara semua bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kananmu semua. Oh yes Lord Jesus. Dan biarlah pewahyuanmu pagi ini Tuhan, dan kau meteraikan atas kehidupan seluruh umatmu yang hadir. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, membawa kehidupan mereka dalam pengertian ilahi, membawa kehidupan mereka semakin hari dipersiapkan Tuhan naik level, dan kehidupan mereka tidak pernah sama. Sehingga Tuhan percayakan kepercayaanmu yang lebih, sehingga ajar mereka, berikan mereka didikan-didikan yang ilahi, bahwa kehidupan mereka semakin mengerti hati Tuhan. Dan sejak pagi ini, dan hamba berdoa, biarlah berkat-Mu tidak terputus dalam hidup mereka. Dan aku berdoa segala ikatan lepas dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk keturunan hancur siang ini dalam nama Yesus, sehingga Bapa menteraikan hidup mereka. Sekarang oh iya, semua pejamkan mata, dan saya ajak saudara untuk menaikkan pujian baru. Saya akan ajari engkau. Terima kasih Tuhan. Oh iya, sekarang terima kasih Tuhan, terima kasih.
Maha dahsyat, Maha agung, membuat umatmu jalan di laut terbelah. Kuasamu mengalahkan hukum Allah, membuat kapak timbul mengaku. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini, katakan kuasamu. Kuasamu maha dahsyat, maha agung, maha agung, membuat umatmu jalan, membuat umatmu jalan di laut terberau. Kuasamu, kuasamu mengalahkan hukum alam, membuat kapak timbul mengapung. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu semua dan biarlah pujian ini dari doamu. Kuasamu, kuasamu maha dahsyat, maha dahsyat, maha agung, membuat umatmu jalan, umatmu jalan di laut terberau. Mengalahkan hukum alam, ya Tuhan, membuat kapak timbul mengapung. Membuat kapak timbul mengapung. Dan sungguh hamba melihat dan urapanmu turun atas umatmu kali ini, memenuhi akan hidup mereka, sehingga Tuhan yang roh harus lebih kuat dalam kehidupan mereka. Jadikan seperti yang Tuhan mau, bawa kehidupan mereka dalam didikan, bawa kehidupan mereka dalam proses, sehingga Tuhan ketika mereka melangkah di dalam pimpinanmu dan sungguh tanda ajaib yang daripada Tuhan terjadi, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa laut terbelah, batu karang keluar air, dan aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus kapak mengapung, dan sungguh kuasamu yang sanggup untuk mengubahkan dan membalikkan keadaan umatmu. Dan di dalam nama Yesus, dan hamba juga berdoa buat gereja ini, terus Tuhan bawa maju, Tuhan bawa naik, sehingga Tuhan sampai kau datang kali yang kedua. Dan sungguh Tuhan kau urapi juga buat Pak Pendeta Petrus Nadino beserta istri dan anak mereka, sehingga di dalam pengembalaan atas gereja ini naunganmu dan Tuhan biarlah engkau yang mengendalikan, dan pimpinanmu membuat visi misi Tuhan boleh jadi atas gereja ini tuntas dan tergenapi di dalam nama Yesus. Dan berkati semua umatmu malam pagi ini Tuhan, tidak ada yang melewatkan. Dan hamba berdoa memeteraikan, dan biarlah berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun dalam hidup mereka penuh sejak pagi ini dan sampai selamanya.
di dalam nama Yesus. Dan semua yang diberkati Tuhan dengan iman dan percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sampai dengan Pak Petrus, silakan. Ya, Tuhan, terima kasih buat tambahnya Pendeta Freddy yang sudah memberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Berapanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan lewat korban persembahan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, akan bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga memberikan yang terbaik lewat korban persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, makanan juga kami diberkati. Dan saat ini Tuhan, kami membalikan sebagian berkat yang beri buat kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami akan memberi korban persembahan ini di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur dan kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu rombongan dari Semarang. Saya yakin doa orang benar besar kuasanya, ya. Karena Tuhan mengikat perjanjian dengan kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka perjanjian itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selesai ibadah nanti di tempat ini mohon minta pulang, nanti bisa berjalan ke pastori. Ya, karena sudah disiapkan, ya, ada hidangan ala kadarnya untuk menu desa. Puji Tuhan, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran kita semuanya untuk terus mendukung pekerjaan tempat ini supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Kemudian semua paling bersama-sama kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kami minta dengan hormat nanti Bapak Pendeta Franky untuk mengakhiri ibadah ini sekaligus juga berkat buat kita semuanya. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Mari semua angkat kedua tanganmu dan biarlah pulang di dalam anugerah Tuhan. Dan sejak pagi hari ini mulai ubah akan kehidupanmu. Jangan gunakan pikiranmu melebihi dari pikiran Tuhan. Dan biarlah ketika engkau pulang dan damai sukacita, kesejahteraan yang daripada Tuhan melingkupi kehidupanmu sejak pagi hari ini. Dan jaminan Tuhan turun di dalam kehidupan saudara sejak pagi ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua dan memberkati akan adonanmu, memberkati akan lumbungmu, memberkati akan kehidupanmu, sehat, kuat, dan kuasa Tuhan menaungi engkau, melingkupi hidupmu, dan blessing Tuhan tidak terputus dalam hidupmu. Terima, sehingga Tuhan ketika kau datang kali yang kedua, kau buka kitab kehidupan, dan biar nama kami semua tertulis dan kami semua diselamatkan. Doa ini hamba Allah dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang diberkati Tuhan dengan iman dan percaya sepakat dengan saya, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.